Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan satu fenomena yang sangat menarik, di mana ada orang bodoh yang dengan percaya diri mengeluarkan pendapat atau tindakan seolah-olah mereka adalah seorang master yang memiliki pengetahuan mendalam. Padahal, pendapat dan tindakan mereka itu nggak ada isinya, alias kosong. Dari fenomena ini muncullah sebuah pertanyaan, kenapa orang bodoh itu sok pinter? Dan ternyata fenomena ini ada penjelasan ilmiahnya yang disebut efek Dunning-Kruger. Dan apa itu efek Dunning-Kruger? Kita akan kupas tuntas di video ini, so tonton sampai habis dan jangan di skip. Efek Dunning-Kruger adalah sebuah bias kognitif yang terjadi pada otak manusia, di mana orang yang memiliki keterampilan rendah cenderung melebih-lebihkan kemampuan dan kompetensi yang ia miliki. Sebaliknya, efek ini juga mendorong mereka yang ahli dalam bidang tertentu untuk berpikir bahwa skill dan keahlian yang mereka kuasai adalah hal yang biasa dan sederhana bagi setiap orang. Dan biasanya, mereka yang ahli ini cenderung meremehkan kemampuan mereka sendiri. Seperti yang tergambar pada grafik ini, ketika seseorang baru mulai belajar, dia akan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Namun ketika dia belajar lebih banyak lagi, rasa percaya dirinya akan menurun. Dia akan merasa kalau pengetahuan yang ia miliki itu nggak seberapa. Kemudian, rasa percaya dirinya akan berangsur pulih dan naik seiring dengan pengetahuan yang bertambah. Contoh sederhananya gini, anggaplah ada dua orang teman, yaitu si A dan si B, sama-sama baru belajar bermain gitar. Dalam waktu 30 hari, si A sudah lancar untuk mengiringi sebuah lagu. Bahkan, dia menguasai beberapa teknik lanjutan dalam bermain gitar. Namun, si A sedikit kecewa, karena dia berpikir bahwa seharusnya dia bisa lebih baik daripada ini. Sebaliknya, si B dengan waktu belajar yang sama, baru bisa menguasai beberapa kunci dasar. Bahkan dia belum bisa mengiringi sebuah lagu dengan baik, tapi dia sangat kagum dengan kemajuannya. Si B ini belajar jauh lebih sedikit dibandingkan si A, tapi karena pengetahuannya yang minim dan dibarengi dengan kurangnya perbandingan, menyebabkan si B ini melebih-lebihkan kemampuan yang dimilikinya. Efek Dunning-Kruger ini pertama kali ditulis dan ditemukan pada tahun 1999 di Cornell University, Amerika Serikat oleh dua orang peneliti, yaitu David Dunning dan Justin Kruger. Ya, nama Dunning-Kruger itu diambil dari nama kedua penemunya. Dunning dan Kruger melakukan penelitian dengan menguji peserta dalam berbagai bidang dan mata pelajaran yang berbeda. Mereka menemukan orang yang berada di 25% terbawah cenderung memperkirakan diri mereka berada di peringkat teratas. Dan sebaliknya, mereka yang berada di 25% teratas justru memperkirakan skor mereka akan lebih rendah dari yang sebenarnya. Bisa kita lihat, efek Dunning-Kruger ini menimbulkan ketidaksesuaian antara persepsi dan kenyataan yang terjadi. Sehingga muncul sebuah pertanyaan baru. Apakah efek Dunning-Kruger ini berbahaya? Salah satu akibat efek ini terhadap individu adalah menyebabkan kita nggak tahu apa keahlian kita sebenarnya. Karena kita berasumsi bahwa apa yang mudah bagi kita juga mudah bagi orang lain. Dari sinilah kita akan kehilangan kemampuan untuk mengenali spesialisasi dan bakat kita sendiri. Selain itu, ketika kita merasa unggul dalam satu bidang yang baru kita pelajari, secara nggak sadar kita telah terjerumus ke dalam keyakinan bahwa kita telah menemukan bakat yang selama ini terpendam. Padahal kenyataannya, kita hanya berkinerja di bawah rata-rata. Dari kedua fenomena ini bisa kita simpulkan, efek Dunning-Kruger dapat membuat kita mengambil keputusan yang kurang tepat, baik seputar karir atau bidang yang kita kejar. Dan untuk skala yang lebih luas, efek Dunning-Kruger ini bisa sangat merugikan bagi masyarakat, karena akan menghambat orang-orang yang berbakat untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka yang aslinya bodoh akan melebih-lebihkan kemampuan mereka, dan seringkali si bodoh ini ngambil peran kepemimpinan atau posisi berkuasa lainnya. Coba sekarang kalian bayangin, jika dalam sebuah kelompok masyarakat dipimpin sama orang-orang yang gak punya skill dan kompetensi yang memadai, pasti kelompok itu bobrok dalam segala aspek. Ironisnya lagi, orang yang terkena efek Dunning-Kruger ini memiliki karakter anti kritik dan keras kepala. Mau mulut kita sampai berbusa pun, saran dan kritik yang kita kasih gak akan masuk, dan akan dia tolak dengan mentah-mentah. Itu semua karena dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan merasa kalau dialah yang paling benar. Rest of you
I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Efek Dunning-Kruger ini seringkali menjebak, membuat kita merasa ahli dan hebat, padahal kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Dan perlu kita catat, efek ini bisa menyerang siapa aja, orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, atau bencong sekalipun bisa terkena efek ini. Tapi, efek ini nggak sepenuhnya buruk kok, karena kadang ketidaktahuan itu sendiri yang membuat kita bahagia. Dan rasa percaya diri yang tinggi dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang bahkan gak realistis sekalipun. Kalau nggak ada efek ini, kita nggak akan pernah tahu siapa itu Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan masih banyak tokoh sukses lainnya. Efek Dunning-Kruger ini ibarat sebilah pisau, bisa positif ataupun negatif, tergantung siapa yang pakai. Intinya, kita harus selalu berpikiran terbuka, mau menerima kritik dan masukan dari orang lain, dan selalu sadar kalau di atas langit itu masih ada langit. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Gua pamit undur diri and see you on the next video.